Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, ketaatan. Dan pada malam hari ini kembali kita duduk dalam majelis ilmu ini, tentunya dalam suasana kondisi cuaca yang hujan, tetapi kita tetap berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kebaikan yang dapat kita lakukan. Secara hukum fikih, di antara yang membolehkan atau yang dengannya seseorang itu diberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah itu adalah hujan, ya, turunnya hujan. Bahkan ya, di antara yang bisa menyebabkan seseorang atau dibolehkan jamaah itu menjamak sholat, ya, itu dikarenakan karena turunnya hujan. Maka dalam kondisi yang sulit seperti ini berlakulah kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang didapatkan oleh seseorang itu bergantung kepada kesulitan yang dihadapi. Tentunya kita tidak mencari-cari sulit. Kita dilarang di dalam agama kita menyulitkan diri kita. Tetapi kalau dalam pelaksanaan ibadah itu kita berhadapan dengan kesulitan, maka disitulah berlaku kaidah atau ungkapan yang mengatakan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala yang didapatkan seseorang itu bergantung masyaqqah, kesulitan yang dihadapi, ya. Bahkan sampai berwudu, ya, dalam hadis dikatakan, ya, di antara hal yang menjadikan derajat seseorang itu diangkat oleh Allah, ya, dan dihapuskan dosa-dosanya itu adalah isbaghul wudu' alal makarih. Ketika di masa-masa atau di kondisi sulit seseorang itu menyempurnakan wudunya, katakanlah seperti di musim dingin, ya, di musim dingin seperti saat ini, di subuh hari cuaca dingin, kita berwudu dan kita sempurnakan wudu kita, nah, maka pahalanya tentunya tidak sama, ya, ketika kita berwudu dalam kondisi normal, ya. Tentunya ada kesulitan yang kita hadapi karena cuaca dingin, ya, kondisi, ya, yang menjadikan sebagian orang, ya, tidak memaksimalkan wudunya, tapi di kondisi itu kita memaksimalkan wudu, maka isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat kondisi sulit, ya, seperti di musim dingin, itu bagian daripada seseorang akan mendapatkan, ya, keutamaan, dihapuskan dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan, ya, ini masuk dalam usaha kita, ya, melakukan kebaikan
meskipun tentunya kita berhadapan dengan berbagai kesulitan dalam kondisi hujan seperti ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar di mana kita telah berada di penghujung ya, pembahasan terkait dengan fiqhul usrah, fikih keluarga. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada bab yang terakhir dari pembahasan fikih keluarga yang terkait dengan nafkah ya. Terkait dengan nafkah ya. Kita sudah menjelaskan beberapa jenis nafkah ya. Yang pertama adalah nafkah untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau bapak kepada anak. Kemudian sebaliknya yang ketiga adalah nafaqatul usul, nafkah yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua. Nah, ini sudah kita jelaskan. Maka tersisa dua jenis nafkah lagi ya, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah yang di sini yang keempat ya, jenis nafkah yang keempat adalah nafaqatuz zaujah ya, nafkah yang kita berikan kepada istri ya, bagi seorang suami yang telah ya beristri ya, seorang laki-laki yang telah beristri, maka kewajibannya itu adalah nafaqatuz zaujah ya, nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri yang dia nikahi ya. Para jamaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan tajibu nafaqatuz zaujah ala zauj, nafkah istri itu menjadi kewajiban suami ya. Menjadi kewajiban suami, nafkah untuk istri. Ketika seorang laki-laki telah mengucapkan ijab qabul, akad nikah, maka sejak akad itu diucapkan, maka kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya menjadi wajib ya, melekat ya, dengan akad itu ya, dengan akad yang ia ucapkan ya. Jadi menjadi wajib ya seorang suami itu untuk memberikan nafkah ya kepada istrinya ya. Dalilnya liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi dikatakan rijal itu laki-laki itu ya, ar-rijal ketika mereka menjadi qawwam, menjadi pengayom, menjadi pemimpin ya, qawwamuna 'alan nisa, pengayom bagi wanita ya, istri-istri mereka ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dan dengan sebab apa yang Allah berikan kepada mereka keutamaan di atas ya yang lain. Jadi laki-laki memiliki keutamaan ya, yang Allah berikan ya, di mana fungsi qawwamah itu, kepemimpinan, pengayoman, perlindungan, itu memang ya menjadi keutamaan ya, satu keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, sebagaimana juga perempuan memiliki keistimewaan yang juga tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, tapi
ayat ini berkomentar atau menceritakan tentang keutamaan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka lah yang mengeluarkan harta mereka untuk keluarga mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ayat ini menegaskan infak itu, nafkah itu adalah menjadi tanggung jawab ar-rijal, menjadi tanggung jawab laki-laki, suami. Kemudian berdasarkan wali hadis Jabir radhiyallahu an fi siyaqi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan berdasarkan hadis Jabir ini hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma melaksanakan satu kali haji, ya. Dan riwayat yang paling sempurna atau yang paling detail menjelaskan bagaimana perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Jabir, ya. Nah, semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sejak berangkat dari kota Madinah sampai di Mekah selesai pelaksanaan ibadah haji itu diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, di antara yang disebutkan sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam peristiwa hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan ketika pelaksanaan ibadah haji, ya. Apa itu? Diantara pesannya adalah terkait dengan wasiat Rasulullah agar para suami ini memperhatikan istri-istri mereka dan kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Disampaikan oleh Rasulullah dalam Hajjatul Wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Walahunna, mereka itu para istri itu memiliki hak, ya, hak atas kalian wahai para suami. Walahunna 'alaikum, wahai para suami, istri-istri kalian itu punya hak. Hak apa? Berupa rizquhunna, nafkah untuk mereka, ya, memberikan nafkah untuk mereka. Wa kiswatuhunna, pakaian untuk mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal. Yang pertama, kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya, menafkahi baik dari sisi kebutuhan pangannya, makannya, kebutuhan sandangnya, kemudian pakaiannya, dan kebutuhan tempat tinggal. Itu menjadi kewajiban suami untuk memenuhi semua itu, ya, memenuhi semua itu, ya. Tentunya dengan kadarnya masing-masing. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Bagi orang yang memiliki kesanggupan sesuai dengan kadar kesanggupannya, ya, yang kaya dengan sesuai kadar kekayaan yang dimiliki. Dan kalau seorang laki-laki itu berada dalam kondisi sempit, maka sesuai dengan kondisinya, ya. Bil ma'ruf, sesuai dengan apa yang ma'ruf. Nah, kita sudah jelaskan yang ma'ruf itu ada dua patokannya. Yang pertama, dalam pandangan syariat dia adalah baik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di satu tempat, ya. Nah, jadi kalau kita di Makassar ini, ya, tinggal melihat, kan mungkin ada yang bertanya, ya, kadar nafkah itu berapa? Kadar nafkah berapa? Nah, maka dikembalikan kepada al-ma'ruf yang, ya, dikenal atau yang dilakukan atau yang, ya, menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, ya, di tengah masyarakat kita, ya. Ya, jadi katakanlah, ya, kalau katakan dari sisi kebutuhan makan, ya, yang ma'ruf, yaitu kembali kepada kebiasaan. Apa rata-rata makanan kita,
ya, apa yang menjadi standar, ya, ukuran kebanyakan kita. Nah, itu ya ma'ruf. Ya, kita di Makassar ini yang ma'ruf itu tiap hari makan daging ya? Tidak kan? Ya, nah itu dikondisikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ya. Kemudian pakaian pun seperti itu. Ya. Ya, pakaian seperti itu. Ya. Kemudian apalagi tempat tinggal. Ya, alhamdulillah, ya, bukan sesuatu yang aneh di masyarakat kita kalau ya di awal pernikahan seseorang itu masih mengontrak. Ya, itu ma'ruf, artinya sesuatu yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat kita. Di sebagian masyarakat tidak ada itu. Ya, yang ada laki-laki harus punya rumah. Ya, ada sebagian. Ya, jadi para jamaah sekalian kembali kepada yang ma'ruf. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pertama kewajiban suami untuk memberi nafkah, kemudian batasan nafkah itu. Ya, hadis Jabir. Nah, begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Jabir yang lain, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir al-mutaqaddim, fa in fadula syai'un fali ahlik. Kalau engkau memiliki kelebihan dari apa yang engkau miliki, maka kelebihan itu adalah hak keluargamu, diberikan kepada istrimu, ya, kepada keluargamu. Kemudian hadis Aisyah, ini semua menjelaskan tentang kewajiban nafkah itu. Wali hadis Aisyah al-mutaqaddim aidan wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Hindun bintu Utbah, ya, yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya itu rajulun syahih. Suaminya itu orang yang sangat pelit, ya, tidak memberikan nafkah yang ma'ruf, yang secukupnya untuk istri dan anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Hindun bintu Utbah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil. Jadi boleh mengambil tanpa sepengetahuan suami. Ya, khudhi ma yakfiki, apa yang cukup untukmu dan yang cukup untuk anakmu. Ya, cukup untuk anakmu bil ma'ruf, dengan batasan yang ma'ruf. Ya. Seandainya tidak wajib, maka Rasulullah tidak izinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya diam-diam. Seandainya tidak wajib, karena dia wajib, menjadi kewajiban suami, maka dibolehkan seorang istri untuk mengambil harta suaminya yang menjadi haknya, meskipun suaminya tidak mengetahuinya. Kalau suaminya itu, ya, tidak memberikan hak yang semestinya untuk istrinya. Tetapi ternyata kebanyakan kita ini, Masya Allah, untuk yang wajib sudah cukup semua. Terkadang yang memusingkan atau membuat kita bingung para suami ini adalah hal-hal yang tidak masuk dalam kategori wajib. Ganti HP baru itu wajib nggak? Bukan kewajiban suami untuk memberikan, ya, menggantikan HP baru untuk istrinya, karena dia bukan masuk dalam kategori, ya, kategori yang wajib. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah nafkah yang wajib. Ya, tapi banyak persoalan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita ternyata bukan pada nafkah yang wajib. Ya, pada nafkah yang bagaimana? Yang sebenarnya tidak wajib. Ya, sebenarnya tidak wajib. Padahal yang seharusnya menjadi kewajiban itu pada nafkah yang wajib. Ini tentunya, ya, kembali lagi kepada keluasan dan rezeki yang Allah berikan kepada suami. Dan ada yang dinamakan dengan kamalul muru'ah, ya, seorang laki-laki itu harus menjaga wibawanya, ya. Masa dia punya gaji umpamanya, ya, puluhan juta, tapi nafkahnya, ya, terbatas, ya, sampai hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang wanita, itu tidak diberikan. Itu kelewatan, ya. Makanya ini kembali kepada kebiasaan yang berlaku dan kembali kepada
apa yang dimiliki oleh suami. Kemudian di sini dikatakan fayalzamu zauj nafaqata zaujatihi qutan wa suknan wa kiswatan bima yasluhu limisliha. Ya, maka menjadi wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya qutan. Tadi kita sudah jelaskan, makanan, qut, makanan pokok ya, apa yang menjadi makanan yang ma'ruf di satu tempat. Wa sukna, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, kewajiban suami. Ya. Kewajiban suami harus memikirkan tempat tinggal untuk istrinya. Ya. 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 Kalau baru mampu mengontrak ya itu dulu. Ya. Ya. Kalau sudah mampu untuk membeli rumah ya usahakan semaksimal mungkin. Ya. Yang jelas as-sukna ini, tempat tinggal ini menjadi kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada pasangannya, kepada istrinya, bahkan kepada keluarganya. Wa kiswatan, begitu pula pakaian, ya. Bima yasluhu limisliha. Itu batasannya, sesuai dengan apa yang mendatangkan kemaslahatan untuk wanita yang seperti itu. Ya, karena bisa saja ya wanita itu berbeda-beda, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka tugas kita ya pilih istri yang solehah, yang insya Allah ya ketika kita melihatnya dia menyenangkan kita, dan ketika kita tidak ada di rumah dia menjaga apa yang menjadi tanggung jawabnya dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian, wa hadhihi nafaqah tajibu lizaujati allati fi ismatih. Nafkah ini menjadi wajib selama istri itu berada dalam ismah, dalam ikatan suami istri, ikatan pernikahan. Ya. Jadi nafkah ini menjadi wajib ya selama dia berstatus istri. Ya. Wa kadzal mutallaqah talaqan raj'iyan. Bahkan ketika seorang istri itu ditalak dan talaknya itu adalah talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Ini kita mengulangi lagi pelajaran talak kita. Apa talak raj'i? Talak yang masih bisa rujuk, yaitu talak 1 dan talak 2. Jadi kalau seorang istri ditalak 1, tidak boleh seorang suami langsung mengatakan stop nafkah. Enggak. Ya, talak raj'i, wanita yang ditalak 1 itu masih berstatus istri yang wajib dinafkahi. Begitu pula kalau talak 2, dan selama wanita itu masih berada dalam masa iddah. Ya, di sini dikatakan wa kadzal mutallaqah talaqan raj'iyan madamat fil iddah. Selama wanita itu berada dalam masa iddah. Berapa masa iddahnya ya tergantung nanti keadaan wanita masing-masing. Ya. Wa ammal mutallaqatul ba'in fala nafaqata laha. Adapun wanita yang ditalak ba'in. Apa itu talak ba'in? Talak ba'in ada 2 ya, talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Yang sugra itu kalau selesai masa iddah, talak 1, jatuh talak 1, istri menjalani masa iddah, tapi di masa iddah itu suami tidak rujuk. Selesai masa iddah maka talaknya jadi talak ba'in namanya ya, ba'in sugra. Nah, jadi kalau sudah selesai masa iddah tidak ada lagi kewajiban untuk menafkahi istri tersebut. Atau talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra itu yang talak 1 selesai, talak 2 selesai, kemudian ditalak lagi. Nah, itu ba'in kubra. Nah, kalau sudah jatuh talak 3 maka tidak ada kewajiban nafkah lagi untuk seorang istri kecuali 1. Ya. Di sini katakan wa ammal mutallaqal ba'in fala nafaqata laha wala sukna. Jadi tidak ada lagi nafkah. Ya, bahkan ya nafkah untuk tempat tinggal pun sudah tidak berlaku lagi kecuali 1, illa an takuna hamilan, kecuali istri yang ditalak ba'in itu berada dalam kondisi hamil. Ya, katakanlah begini, talak 1 ya, talak 1 atau talak 3,
tapi istrinya dalam kondisi hamil, ya. Kondisi hamil itu kan katakanlah 9 bulan, ya. Normalnya seorang wanita itu menjalani masa kehamilan. Nah, sementara kalau masa iddahnya kan cuma berapa lama? 3 kali. Maaf, kalau hamil berarti sampai melahirkan. Maka sampai melahirkan, ya. Jadi kalau yang diceraikan itu, ya, talak bainnya itu, ya, yang ditalak bain kubra, ya, hamil, ya, istrinya dalam kondisi hamil, maka kewajiban nafkah itu tetap berlaku, ya, untuk istrinya, ya, sampai melahirkan, ya. Setelah melahirkan wajib nafkah untuk istrinya, setelah melahirkan talak bain, sudah tidak ada lagi nafkah untuk istrinya yang ditalak itu, tapi untuk anaknya melekat selamanya, ya. Jadi jangan dipandang bahwa sudah selesai kehamilan, selesai nafkah. Enggak, ingat masih ada kewajiban nafkah untuk istri, sudah selesai, ya. Tidak ada lagi nafkah untuk istri, tapi untuk anak, ya, tetap berlaku karena kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anaknya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Apabila wanita itu berada dalam kondisi hamil, fa anfiqu alaihinna, maka kalian tetap memberikan nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi inilah yang, ya, dijelaskan terkait dengan nafkah yang wajib bagi seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir dalam kitab ini, ya, adalah nafkah untuk budak dan binatang yang dipelihara. Nah, ya, ini yang terakhir. Ini sebenarnya penjelasan tambahan. Nah, ya, di sini dikatakan nafaqatul mamalik. Nah, ya, apa hukumnya kalau seseorang punya budak? Apa hukumnya memberikan nafkah kepada budak? Di sini dikatakan yajibu ala sayyid nafaqah mamlukihi min qutin wa kiswatin wa sakanin bil ma'ruf. Jadi sama. Jadi tuan, ya, pemilik budak itu wajib memberikan nafkah kepada siapa? Kepada budaknya. Apa saja, baik dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Jadi yang wajib itu, ya, qad alimna, dan sungguh kami telah mengetahui, ma faradna alaihim, apa yang kami wajibkan atas mereka, ya, fi azwajihim, ya, fi azwajihim, pada pasangan-pasangan mereka, wa ma malakat aymanuhum, begitu pada budak-budak yang mereka miliki. Jadi ada kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang tuan, ya, pemilik budak kepada budak yang ia miliki. Dalam hadis, walil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, budak itu harus diberikan makanan dan harus diberikan pakaian. Kemudian wa yajibu rifqu bihim wa adam tahmilihim fawqa taqatihim. Kalau seorang memiliki budak, maka dia wajib untuk berlaku lembut kepada budak yang ia miliki dan tidak boleh membebankan kepadanya pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Ya. Ya. Ini juga sama sebenarnya kalau kita punya pekerja, orang yang kita gaji, bahkan, ya, di rumah kita atau di tempat kerja kita. Kewajiban, ya, seorang yang memiliki, ya, pekerja, ya, kewajibannya adalah berlaku lembut dan, ya, tidak memberikan beban yang tidak disanggupi oleh orang tersebut, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ini terkait dengan budak, ya, wala tuklifuhum
ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Jadi ada dua kewajibannya atau dua arahannya. Wala tukallifuhum atau wala tuklifuhum ma yaglibuhum. Jangan kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup. Itu satu. Kemudian fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau mereka membutuhkan bantuan, maka berikan bantuan itu. Engkau memberikan pekerjaan kepadanya, di mana pekerjaan itu membutuhkan bantuan, maka fa'inuhum, bantu mereka untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, ini kewajiban tuan, ya, pemilik budak kepada budaknya. Kemudian yang kedua, ya, tazwijul mamluk wa inkahuhu. Bahkan diperintahkan seorang, ya, pemilik budak, tuan, untuk menikahkan budaknya, ya. Jadi sampai budak pun itu ya harus dinikahkan, ya, oleh siapa? Oleh tuannya, ya, oleh tuannya. In talaba raqiqu nikahan, kalau seorang budak meminta kepada tuannya untuk dinikahkan, ya, ya, zawwajahu sayyiduhu, maka seharusnya tuannya itu menikahkan, ya, budaknya itu. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ini ayat berlaku umum. Wa ankihul ayama, apa itu wa ankihul ayama? Nikahkanlah orang-orang yang sendiri, ya, orang-orang yang sendiri di antara kalian, ya. Jadi kalau kita lihat ada seorang pemuda masih sendiri padahal sudah pantas untuk menikah, jangan diam-diam, ya, harusnya kita ini sensitif. Wa ankihul ayama, nikahkan mereka, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang masih sendiri. Al ayama itu, ya, yang sendiri, ya, segera dinikahkan, ya. Ya. Salah satu penyebab, ya, terjadinya banyak kerusakan itu karena, ya, orang-orang yang sudah layak untuk menikah tapi belum menikah, ya, ya, dan tidak ada kepedulian untuk menikahkan, ya, ya. Ini sebenarnya pengurus masjid ini salah satu tugasnya mengecek semua jamaah tetap, ya. Ya. Ya, harus dicek itu jamaah tetap yang ada di satu masjid. Kalau semuanya pengurus masjid itu memikirkan jamaah, ya, sebagian pendapatan kas itu alokasikan untuk menikahkan para pemuda yang sudah layak untuk menikah, ya, kasihan, jangan dibiarkan lama-lama. Ini perintah syariat, wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang sendiri itu, ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Begitu pula orang-orang baik dari kalangan budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian. Nah, jadi itu para jamaah sekalian. Bahkan budak pun diperintahkan untuk dinikahkan, ya. Ya. Jadi kalau budak saja diperintahkan untuk dinikahkan, apalagi yang bukan budak. Menjadi sangat penting, ya. Jadi itu perintahnya, ya. Kenapa? Wali annahu yukhsha wuqu'uhu fil fahisyah. Ini lagi-lagi, ya, kalau tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan mereka terjatuh pada perbuatan keji, perbuatan zina, ya. Ya, perbuatan zina, bahkan mungkin sampai perbuatan yang, ya, keji yang lainnya. Idza turika atau idza turika ifafuhu, kalau tidak segera, ya, diberikan apa yang menjadi keinginan syahwatnya, ya. Wa idza talabatil amatu nikahan, tapi kalau yang meminta itu budak perempuan. Kalau tadi itu budak laki-laki, ya. Nah, sekarang yang minta kepada tuannya budak perempuan, minta menikah, ya. Khayyaraha sayyiduha, maka tuannya itu memberikan kepadanya pilihan. Jadi kalau yang meminta budak perempuan, ya, diberikan,
ya budak perempuannya minta, ya tapi kan sekarang ya sudah tidak ada lagi, ya. Nah, tapi kalau ada umpamanya, dan ya maka para ulama kita mengatakan khayyaraha sayyiduha baina wat'iha, ya. Jadi seorang majikan, tuannya itu boleh memberikan pilihan apakah dia yang akan menggauli budak itu, satu pilihan pertama, au tazwijuha, atau dinikahkan dengan yang lainnya, dengan budak laki-laki lainnya, ya, au bai'uha, atau bisa saja dijual, ya, dijual untuk menghilangkan kemudaratan pada dirinya, ya. Dan yang paling bagus itu dimerdekakan, kemudian dinikahi, iya, masya Allah. Nah ini para jamaah sekalian, jadi itu kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang pemilik budak. Nah kemudian yang terakhir, nafaqatul bahaim, nafkah bagi binatang peliharaan. Ya, ini ada tren sekarang ini, ya, punya binatang peliharaan. Itu jangan dibiarkan, ya, tanggung jawab yang memelihara binatang itu harus memberikan nafkah, ya. Nah, ya. Meskipun wallahu alam kayaknya sebagian sudah melewati dan melampaui batas sewajarnya, ya. Sekarang yang paling itu pelihara apa? Kucing. Apa namanya toko makanan kucing itu? Pet shop, ya, pet shop. Saya lihat pet shop di mana-mana. Masya Allah, sudah menyaingi apa? Menyaingi warung makanan untuk manusia. Ya. Saya tidak tahu ini gaya hidup apa, tapi salah satu hal yang perlu untuk kita muhasabah, introspeksi, adalah ketika sentuhan kasih sayang itu tidak didapatkan dari sesama manusia. Ya, itu introspeksi buat kita semua. Kenapa ada yang lebih sayang kepada kucing, kepada anjing bahkan, atau kepada binatang yang lain? Nah, ya. Ada pergeseran, ya. Tapi jangan sampai itu sebabnya karena kita sudah sibuk dengan dunia kita masing-masing, disebabkan oleh, ya, kita hidup dan asyik dengan dunia kita masing-masing. Ya. Akhirnya harusnya perhatian itu kita berikan kepada manusia, akhirnya beralih ke yang lain. Ya. Para jamaah sekalian, di sini dikatakan yajibu ala man malaka bahimatan, wajib bagi seseorang yang memiliki binatang piaraan, bahimah, ya, yang boleh dipelihara tentunya, ya, yang boleh dipelihara, ya. It'amaha, memberikan makanan, wasaqiyaha, memberikan minuman, wal qiyam bi syu'uniha, dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan binatang piaraan itu, wa riayatiha, ya, pemeliharaannya, ya. Bahkan dalam hadis diancam, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha, seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mengikat seekor kucing, fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha, dia tidak memberikan makanan kepada kucing itu. Ya, jadi hati-hati kalau yang pelihara kucing. Ya. La hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kulu min hasyashil ard. Harusnya kalau tidak memberikan makanan, tidak mampu memberikan makanan, harusnya dilepas saja supaya kucing itu atau binatang itu makan dari tempat terbuka,
ya bebas untuk mendapatkan makanan, ya, min hasyashil ard, ya. Hatta matat hazla, sampai-sampai karena dikurung, ya, dikurung sampai-sampai kucing itu mati dalam keadaan kelaparan, kurus, kelaparan. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini menjelaskan bahwa kalau punya binatang piaraan, kewajiban kita untuk memberikan nafkah, ya, kepada binatang piaraan itu. Fadalla dzalika ala wujubin nafaqah ala hayawan al-mamluk. Maka hadis ini menjelaskan kewajiban untuk memberikan nafkah, ya, untuk binatang yang kita pelihara. Lianna dukhulal mar'a an-nar kana bisababi tarkil infaq 'alal hirrah wa misluha baqil hayawan al-mamlukah. Karena tadi dijelaskan wanita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena, ya, tidak memberikan nafkah kepada kucing yang dia pelihara, ya. Nah, fa in ajiza malikul bahima 'anil infaqi 'alaiha, kalau orang yang memelihara binatang piaraan itu tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada binatang itu, maka apa yang diperintahkan kepadanya? Ujbira ala bai'iha, dipaksa untuk dijual, segera dijual saja, ya. Au ta'jiruha, ya. Atau, ya, di sini bahkan di apa? Di ta'jir, disewakan supaya ada yang memberikan nafkah. Au zabhiha, atau dipotong saja kalau binatang itu bisa dimakan. Jadi kalau ada ayam bangkok ayam tidak bisa lagi dipelihara, ya sudah, ya, dipotong, ya. Lianna baqa'aha fi mulkihi ma'adamil infaq 'alaiha zulmun, karena kalau tidak diberikan makanan, tidak dipelihara dengan baik, maka itu masuk dalam kategori kezaliman, ya. Wa zulmu tajibu izalatuhu, sementara kezaliman itu wajib untuk dihilangkan. Nah, ini para jamaah sekalian, sampai seperti itu syariat kita mengajarkan kepada kita wajibnya memberikan nafkah sampai kepada binatang yang kita pelihara. Ini yang terakhir. Alhamdulillah, berarti sudah selesai, ya. Masya Allah, fiqhul usra selesai, ya. Insya Allah kita akan masuk pada bab yang terakhir atau kitab yang terakhir dalam kitab fikih. Nah, ini kitabul jinayat, ya. Kitabul jinayat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan. Iya. 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 Jadi suami apakah tetap memberikan nafkah kepada istrinya? Ya. Meskipun anaknya juga sudah memberikan nafkah kepada orang tuanya. Nah, ini dua nafkah yang berbeda. Jadi nafkah suami kepada istrinya itu tetap berlaku selama-lamanya, selama istrinya masih ada. Karena nafkah untuk istri itu dimulai sejak akad. Selama akad itu ada, tidak berstatus cerai, ya, itu pun cerainya nanti cerai bain, ya, talak bain, baru nafkah itu terputus. Jadi selama kewajiban, selama status suami istri itu melekat, selama itu pula kewajiban suami memberikan nafkah kepada
Bahkan kalau sekiranya istrinya itu orang yang paling kaya di dunia ini, kata para ulama kita, kalaupun dia menjadi orang yang paling kaya, tetap kewajiban nafkah itu tetap melekat. Apakah istrinya nanti mau memanfaatkan untuk yang lain, itu persoalan lain, tapi kewajiban itu tetap berlaku, ya. Nah, kemudian kalau ternyata anaknya sudah besar dan memberikan apa, itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah. Ya, ya, jadi ini dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Jadi tidak masalah seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya, ya, tetapi suami, ya, suami itu tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, itu, ya. Jadi dua-duanya kalau mau, ya, mana yang lebih wajib, ya lebih wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Kecuali kalau, ya, umpamanya katakanlah nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak cukup, maka, ya, kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya, wallahu a'lam. Ya. 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 Persoalan banyak dan tidaknya itu nanti persoalan lain, ya. Yang jelas yang pertama, mertua itu hukumnya sama dengan orang tua. Saya tanya, bukan saya, sama tidak dengan orang tua? Mertua itu ya punya anak juga kan? Iya. Yang diwajibkan itu adalah memberikan nafkah kepada orang tua kita. Anak memberikan kepada orang tua. Jadi kalau menantu itu bukan, ya, orang tua, ya, yang mertua kita itu juga punya anak. Ya, tugasnya antum memberikan nafkah kepada istri. Nanti dari istri mau kasih orang tuanya itu terserah. Itu kewajiban istri. Ya, kewajiban istri. Ya. Itu kalau umpamanya, ya, orang tua kita. Jadi umpama ini, kita punya orang tua, punya mertua, dua-duanya berada dalam kondisi sulit. Mana yang, dan nafkah kita pas-pasan, mana yang diutamakan? Orang tua dulu, ya, karena itu orang tua kita. Karena mertua juga punya anak yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau umpamanya katakanlah orang tua kita sudah cukup, ya, ternyata mertua, nah kita yang berikan kepada istri yang nanti memberikan kepada orang tuanya. Begitu kira-kira pendekatannya. Wallahu a'lam. Ya. Iya. 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 Dari satu sisi bahwa, ya, memiliki rumah, memiliki kendaraan, ya, itu bagian dari kepada kebutuhan kita saat ini, ya. Maka kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkat membutuhkan dan tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan cara dicicil, maka itu bagian daripada sesuatu yang ma'ruf,
Ma'ruf. Tapi kalau yang dimaksudkan mencicil itu bagian daripada gaya hidup, padahal belum mampu sebenarnya, tapi karena tetangganya punya itu juga, akhirnya jadi gaya hidup ya. Maka ini perlu dilihat, ya. Apakah dia masuk dalam kebutuhan pokok atau tidak? Yang kebutuhan pokok kan 3 itu tadi: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tempat tinggal. Katakanlah kalau mau ditambah sekarang kendaraan ya, karena memang sudah menjadi hal yang dibutuhkan. Kendaraan itu pun ya sesuai dengan kondisi kita. Nah, kalau itu bisa didapatkan cuma dengan dicicil, maka tidak ada masalah. Yang lainnya ini kalau tadi dikatakan kebutuhan yang lainnya, itu kalau masuk dalam kategori hal-hal yang sifatnya tidak dibutuhkan, ya seharusnya jangan menjadi beban, apalagi dengan cara dicicil. Cicil itu apa para jamaah sekalian? Cicil itu artinya berutang. Cuma bahasanya cicil, padahal kita berutang. Antum mencicil itu berutang itu. Nah, sekarang hampir semua rumah punya utang. Jadi ini bahayanya, bahaya. Padahal sebenarnya kalau kita nanti butuh, barulah ya kita usahakan, ikhtiarkan. Kalau belum sampai pada tingkatan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang memang perlu untuk kita, jangan memberatkan diri yang seperti itu. Saya kira demikian, dan dengan berakhirnya alhamdulillah fikul usra selesai. Insyaallah kita masuk pada bab yang terakhir dalam fikih. Fikih itu ada 4 ya: fikih ibadah, fikih muamalat, fikih keluarga, dan yang terakhir fikih jinayat. Jinayat ini terkait dengan pelanggaran kriminal, hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada yang mencuri, ada yang apa panduan Islam, hukum Islam terkait dengan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu pembahasan dalam fikih jinayat namanya. Insyaallah kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.